Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoid Channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kabar gembira bagi Bapak Ibu guru yang menunggu-nunggu informasi terkait tentang pengelolaan kinerja PMM ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai apakah tidak ada perpanjangan waktu untuk melakukan perencanaan, karena mengingat masih ada beberapa guru yang mengalami kendala, baik tidak bisa login, kemudian tercatat datanya ganda dan sebagainya. Nah, kabar gembira Bapak Ibu, pada hari ini tanggal 2 Februari, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek itu mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang bernomor 0559 garis miring B.B1 garis miring GT.02 garis miring 2024. Nah, isinya adalah tentang pengelolaan kinerja ini. Nah, di dalamnya itu akan ada poin-poin yang saya kira itu menjadi jawaban dari pertanyaan dan harapan dari Bapak Ibu guru terkait pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja kompetensi secara berkelanjutan sebagai alat bantu. Ingat ya, alat bantu. Fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Ini menjadi penekanan dari Kemdikbud karena banyak sekali di media sosial itu Bapak Ibu guru yang menganggap bahwa PMM ini sebagai penambah beban kerja karena banyaknya administrasi, menambah administrasi dan sebagainya. Nah, melalui surat ini Kemdikbudristek itu melakukan penekanan bahwasanya PMM ini bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah, dan ini hanya sebagai alat bantu. Nah, namanya alat bantu itu tentunya akan mempermudah, tapi harus tepat guna. Nah, mungkin ada banyak ya Bapak Ibu alasannya, misalkan lokasinya susah jaringan, mungkin fasilitas teknologi di sekitar Bapak Ibu itu masih kurang memadai lah, mungkin menjadi alasan lain. Nah, ini mungkin menjawab bagi Bapak Ibu yang memang secara infrastruktur itu sudah memadai, namun masih menyatakan bahwa PMM ini malah memperberat. Nah, di sini udah jelas ya, ini tidak wajib loh untuk yang melakukan penilaian mandiri dan sebagainya, tapi wajib untuk yang pengelolaan kinerjanya, seperti itu. Kemudian nomor 2, di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1, PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Nah, ini yang saya masukkan tadi. A, harus digunakan, intinya ini wajib untuk guru dan kepala sekolah ASN. B, tidak diharuskan, tidak wajib untuk guru dan kepala sekolah yang non ASN, namun sangat dianjurkan untuk mengerjakan ini. Mengapa demikian? Karena kalau saya pribadi menilai kita nggak tahu kebijakan ke depan itu seperti apa. Bisa jadi nanti dalam rekrutmen ASN itu bagi guru-guru yang sudah honorer
itu memungkinkan untuk diwajibkan untuk melampirkan misalkan hasil pengelolaan kinerja dari PMM misal. Nah, sebagai salah satu antisipasi saja, jadi saya untuk Bapak Ibu guru honorer non ASN silahkan untuk mengerjakan. Dikerjakan tidak ada ruginya kok, Bapak Ibu malah bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru. Nah, jadi jangan salah persepsi, yang dikatakan tidak wajib di nomor 1 tadi itu fitur selain pengelolaan kinerja ini ya. Nah, kalau pengelolaan kinerja ini wajib karena itu menjadi salah satu laporan kita sebagai guru, seperti itu. Kemudian nomor 3, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa, nah ini poin-poin yang paling krusial, silakan dicermati. A. Sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai SKP periode Januari sampai dengan Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM, nomor telepon 117 atau alamat pos elektronik atau email yaitu pengaduan@kemdikbud.go.id. Jelas ya di sini ya. Jadi masih ada 7% nih. 7% ASN guru ataupun kepala sekolah itu yang belum berhasil untuk mengajukan SKP periode Januari sampai Juni. Nah, itu ada perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Kendala-kendala itu bisa Bapak Ibu guru cari solusinya dengan mengirimkan hal yang menjadi sebuah permasalahan ke pusat bantuan. Nah, kemudian kalau sudah nanti kan ada tiket itu silahkan disampaikan ke misal CO Kapten ya, CO Kapten atau siapa yang bertanggung jawab sebagai koordinator di sana untuk diteruskan ke tim supaya lebih cepat untuk ditangani, seperti itu. Kemudian yang B, aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara BKN. Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu, ya sekali lagi tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Ini menjawab juga pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang menanyakan, apakah kalau kita sudah mengisi pengelolaan kinerja di PMM itu perlu juga mengisi di e-kinerja BKN seperti tahun kemarin? Jelas ya, jawabannya adalah tidak perlu. Ya, karena data dari PMM itu nanti akan dialirkan, disinkronkan secara berkala dengan aplikasi e-kinerja BKN. Ingat ya, secara berkala. Jadi Bapak Ibu jangan berangan-angan setiap melakukan perubahan di pengelolaan kinerja PMM langsung muncul di e-kinerja. Jangan harap seperti itu. Jadi nanti akan secara periodik data yang Bapak Ibu masukkan di PMM itu akan masuk juga di e-kinerja. Mungkin banyak ya yang sudah juga membuat RHK di e-kinerja. Saya sarankan untuk yang guru sudah membuat RHK di e-kinerja BKN, silahkan dihapus saja, cukup mengerjakan melalui PMM. Nah, kalau di pertanyaannya lagi, kalau mengerjakan di e-kinerja saja tidak perlu mengerjakan di PMM bagaimana? Tentu tidak boleh. Guru sudah dan kepala sekolah itu sudah dianjurkan menggunakan PMM, bukan lagi e-kinerja BKN seperti itu. Tapi nanti dalam pencetakan SKP, pencetakan evaluasi dan sebagainya itu tetap menggunakan website e-kinerja, hanya saja penginputannya itu melalui PMM secara terintegrasi seperti itu. Kemudian yang C, sesuai dengan surat edaran bersama ya Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru tanggal 15 Desember 2023
pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Ini bagi Bapak Ibu yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan PMM, silahkan menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk meminta petunjuk dalam pengerjaan PMM ini, atau bisa menghubungi orang-orang tertentu yang memang ditugaskan untuk membimbing seperti CO Kapten, mungkin juga ada dari komunitas penggerak dan sebagainya. Silakan kita cari informasi di sana. Kemudian yang D, mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah. Untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja di PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Ini karena ada beberapa daerah itu yang mempunyai aplikasi tersendiri ya, yang digunakan oleh ASN guru dan kepala sekolahnya dalam melakukan pengelolaan kinerja. Nah, untuk saat ini itu dari Kemdikbud itu menyarankan dan menganjurkan untuk tidak digunakan lagi dan lebih terfokus ke PMM ataupun e-kinerja. Kenapa? Ya supaya beban Bapak Ibu dalam mengerjakan administrasi nggak banyak. Itu yang membuat banyak kan karena aplikasi-aplikasi yang mirip-mirip itu masih digunakan, sehingga seolah-olah Bapak Ibu guru itu bekerja 2 kali seperti itu. Kemudian nomor 2, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hari ini dimasukkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi berbeda. Nah, misalkan ada aplikasi-aplikasi tersendiri dari daerah, itu daerah lah yang seharusnya berkewajiban untuk menghubungi BKN agar datanya bisa disinkronkan dengan data BKN. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu tidak perlu menginput 2 kali data yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bekerja 2 kali seperti itu. Kemudian yang E, mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah. 1. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 76,7/B.B1-HK.03/2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Kalau penggunaan e-kinerja BKN itu kemarin setiap daerah memiliki kebijakannya sendiri-sendiri dan pasti berbeda. Misalkan di tempat kami itu terdapat 4 periode, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4, kemudian dirangkum menjadi periode akhir. Kalau di daerah lain misalkan ada yang 1 tahun cuma 1, ada juga yang dibuat per semester juga. Nah, dengan adanya PMM ini akan seragam, akan terjadi keseragaman antar daerah, yaitu pengelolaan kinerja selama setahun itu dilakukan selama 2 periode seperti itu. Kemudian nomor 2, saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari sampai Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni 2024 adalah sampai akhir periode, yaitu Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari dan Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni. Pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Ini untuk saat ini saya kira Bapak Ibu guru itu saling berlomba-lomba mencari sertifikat. Sampai share-sharean grup WhatsApp itu isinya adalah share-sharean itu semua. Ya buat apa sebenarnya ya Bapak? Buat apa kita selalu kejar sertifikat di Januari ini?
ada kegunaannya untuk menambah pengetahuan, tapi secara administrasi ini kan nggak ada kaitannya dengan PMM gitu loh. Karena sebenarnya tidak hanya di Januari ini, sampai dengan Juni pun masih diakui kok untuk sertifikat itu. Jadi jangan terlalu istilahnya gagap ya Bapak Ibu, gagap terhadap informasi sehingga di Januari ini berlomba-lomba cari sertifikat sehingga Bapak Ibu merasa terbebani dan sebagainya. Tidak usah seperti itu, waktunya panjang, 6 bulan loh. 6 bulan cuma mencapai 32 poin itu mudah ya Bapak Ibu. Ikut seminar, ikut diklat, ikut webinar itu mudah tuh. Waktunya longgar seperti itu. Nomor 3, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Ini silahkan disimak. Kalau kaitannya dengan uang, saya kira Bapak Ibu pasti akan jauh lebih peka. Oke, yang A, pemberian TPP dalam periode Januari sampai Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN dan atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi sekali lagi, masing-masing daerah dalam penentuan syarat pencairan TPP ini juga berbeda-beda ya. Kalau di tempat kami untuk yang TPP itu kelihatannya tidak melampirkan kriteria bahwa harus baik, tapi itu secara tersirat disampaikan bahwasanya pengelolaan kinerjanya harus baik, minimal baik dalam 1 tahun terakhir. Kalau yang mau mendapatkan tambahan penghasilan berupa tamsil ya, tamsil bagi yang belum cerdik, itu membuat surat pernyataan, di dalamnya ada poin yang menyatakan bahwa nilai kinerja pada tahun sebelumnya itu minimal baik. Jadi tentu hasil dari kinerja BKN tahun 2023 itu nanti yang minimal baik atau sesuai ekspektasi itu digunakan nih untuk pencairan TPP di tahun 2024 ini periode Januari sampai Juni. Nah, kemudian untuk pemberian TPP yang poin B ya, pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya itu menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Ini banyak kemarin yang jadi desas-desus ya Bapak Ibu. Desas-desus katanya PMM, pengelolaan kinerja PMM itu nantinya menjadi syarat pencairan sertifikasi lah. Ini sudah dijawab di sini. Ya, menjadi syarat pencairan sertifikasi dengan nilai pengelolaan kinerja minimal baik. Tapi ingat, masing-masing daerah memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin yang tersurat memang benar harus melampirkan, mungkin ada yang cuma tersirat, berbeda. Yang jelas, aplikasi PMM nanti pengelolaan kinerjanya itu minimal harus baik. Jadi Bapak Ibu silakan mengerjakan pengelolaan kinerja sebaik mungkin. Jangan hanya seolah-olah Bapak Ibu mengerjakan hanya semata-mata ingin melaksanakan perintah saja, bukan, tapi juga kedepannya ini dipakai Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu menyesal di kemudian hari. Jadi saran saya, mumpung ini masih ada perpanjangan waktu untuk melakukan perencanaan, jadi silahkan direncanakan dengan matang. Nah, supaya nanti hasil akhir nilai Bapak Ibu pengelolaan kinerjanya itu minimal baik, agar TPP-nya bisa cair. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 4, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Nah, ini saya tidak mau berkomentar banyak karena tentu daerah itu memiliki alasannya tersendiri-sendiri kenapa kok sampai TPP guru, tambahan penghasilan guru itu terkadang tertunda. Saya kira masing-masing daerah pasti memiliki alasannya tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu beberapa poin dari surat edaran Kemdikbud yang terbaru per tanggal 2 Februari 2024 tentang pengelolaan kinerja guru. Semoga dengan adanya surat edaran ini Bapak Ibu bisa tenang dan juga menjawab
pertanyaan dan kegelisahan Bapak Ibu terkait pengerjaan pengelolaan kinerja guru ini. Sekian video dari saya. Untuk Bapak Ibu yang menginginkan file ini bisa lihat di kolom deskripsi, saya sematkan di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.